Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbeti Nasution pada video kelanjutan materi limit fungsi dua peubah. Jadi video ini merupakan video bagian kedua dari materi limit pada fungsi dua peubah. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai pengertian limit. Kemudian saya telah menjelaskan mengenai kondisi di mana suatu fungsi gagal memiliki limit. Dan yang terakhir saya telah memberikan satu contoh mengenai fungsi yang tidak memiliki limit. Fungsi dua peubah ya tentunya yang kita bahas dalam hal ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua contoh lanjutan mengenai fungsi yang tidak memiliki limit di suatu titik. Oke, langsung saja. Jadi pada contoh kedua kita ingin melihat apakah fungsi ini xy per x kuadrat plus y kuadrat memiliki limit atau tidak jika x-nya itu semakin mendekati 0,0. Oke ya. Nah, kita akan mencoba membuktikan bahwa dia nggak punya limit. Karena di soal yang diminta adalah tunjukkan bahwa dia tidak memiliki limit. Oke. Bagaimana caranya? Ya seperti yang kemarin, seperti yang pada contoh sebelumnya. Jadi kita mencari dua pendekatan, kemudian kita mencari nilai limitnya. Cari dua pendekatan yang menghasilkan nilai limit yang berbeda. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari di sepanjang sumbu x dulu. Jadi nilai limit di sepanjang sumbu x terlebih dahulu, berarti y sama dengan 0. Mohon maaf, y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi bentuk soalnya ini, yang sini, kita ubah semua ke dalam kebersamaan yang sesuai ya. Jadi ini setiap kali kita ketemu y langsung kita ganti dengan 0. Berarti bentuk itu menjadi limit 0, limit x, 0, limit x, 0 mendekati 0,0 untuk fungsinya x kali 0 per x kuadrat plus 0 kuadrat. Kemudian kita cek, oh ternyata semua variabel y-nya sudah hilang. Berarti bentuk yang kita peroleh ini tinggal merupakan limit dalam fungsi satu peubah saja. Sehingga dapat kita tulis menjadi limit x saja mendekati 0 untuk x kali 0 berarti 0 per x kuadrat. Nah, ini adalah persoalan limit fungsi satu peubah. Jadi, kita sudah bisa menyelesaikannya. Caranya kita sederhanakan terlebih dahulu fungsinya berarti menjadi limit x mendekati 0 untuk 0. Sehingga ini menjadi suatu limit untuk fungsi konstan yang mana hasilnya adalah 0. Kita sudah punya satu pendekatan dengan nilai limitnya adalah 0. Kita cek lagi pendekatan yang kedua. Nilai limit di sepanjang sumbu y. Sumbu y itu persamaannya adalah x sama dengan 0. Berarti bentuk yang ini tadi kita ubah menjadi bentuk baru di mana setiap kali kita ketemu x, kita ganti dengan 0. Berarti ini menjadi 0, y mendekati 0,0 untuk fungsinya 0 dikalikan y per 0 kuadrat plus y kuadrat. Kita cek, oh ternyata variabel x-nya sudah hilang semua, berarti tinggal variabel y saja. Jadi bisa ditulis lagi dalam bentuk limit y mendekati 0 untuk 0 kali y berarti 0 per bawah menjadi y kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi limit y mendekati 0 untuk 0. Hasilnya, karena berarti limit untuk fungsi konstanta, berarti hasilnya juga sama dengan 0. Ternyata masih sama nih. 0 dengan 0, berarti perjuangan kita belum berakhir ya.
kita masih harus mencari lintasan yang lain. Oke. Kemudian kalau kita nggak berhasil untuk Y sama dengan 0, untuk Y sama dengan 0 nggak berhasil, X sama dengan 0 nggak berhasil, kemudian ini hasilnya tadi berapa? Hasilnya limitnya 0, ini juga hasilnya limitnya 0, oke ya. Kemudian kita coba yang ketiga, nilai limit di sepanjang, sebelum kita masuk ke kurva, kita coba dulu deh garis lurus. Sepanjang garis Y sama dengan, jadi kita mencari garis yang melalui titik 0,0. Ada, bisa aja Anda, secara umum bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX. Nah, tapi jika Anda kepengen biar perhitungannya lebih mudah, Anda bisa mengganti M-nya dengan satu bilangan tertentu. Biasanya secara umum, misalkan itu terjadi pada Y sama dengan X, nanti dia pasti juga terjadi pada Y sama dengan 2X ataupun 3X dan seterusnya. Jadi M ini bisa diganti angka tertentu. Coba kita cek Y sama dengan X melalui 0,0 apa tidak? Melalui kan ya? Jadi kita bisa memilih Y sama dengan X saja boleh. Jadi kita udah pilih sepanjang Y sama dengan MX untuk M sama dengan 1. Atau kalau begitu persamaannya ini menjadi Y sama dengan X saja. Nah, ini. Nah, karena kita sudah punya persamaan Y sama dengan X, berarti bentuk yang ada di soal ini kita ganti, kita tulis ulang dengan catatan setiap kali kita ketemu variabel Y, kita ganti langsung dengan menjadi variabel X. Jadi, bentuknya menjadi limit X, X mendekati 0,0. Untuk X tetap X, Y-nya yang di sini diganti menjadi X karena mengikuti variabel ini. Per X kuadrat plus X kuadrat juga karena kan Y-nya sama dengan X. Sehingga diperoleh, cek semuanya sudah dalam X, tidak ada variabel Y yang terlibat. Berarti kalau gitu kita bisa menulisnya menjadi limit X saja mendekati 0 untuk X kuadrat, yang atas X kuadrat, bahwa X kuadratnya ada 2, berarti menjadi 2X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0, sama-sama punya faktor X kuadrat, boleh kita coret sehingga diperoleh setengah. Limit untuk fungsi konstan, setengah, berarti hasilnya juga pasti setengah. Nah, jadi ternyata kalau Y sama dengan X, kita menemukan nilai limitnya itu setengah. Sudah ada pendekatan yang berbeda. Jadi sampai sini kita sudah bisa bernafas dengan lega karena sudah menemukan dua lintasan yang menghasilkan nilai limit yang berbeda. Jadi kesimpulannya, karena terdapat dua lintasan, yaitu apa? Yaitu Y sama dengan 0 misalkan, dan Y sama dengan X yang menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka limit yang di sini, kita tulis lagi limit X, Y mendekati 0,0 untuk XY per X kuadrat plus Y kuadrat itu kesimpulannya tidak ada. Nah, itu cara yang pertama. Ada nggak cara lain? Ada cara yang lain, tapi mungkin ini bisa digunakan bagi Anda yang sering berlatih mengerjakan soal ya. Jadi sejak awal sudah punya feeling, ini kayaknya itu kalau Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 tidak cukup digunakan untuk membuktikan dia nggak punya limit. Jadi dia sudah feelingnya sudah beres, sudah bagus, langsung aja dia nembak untuk digaris. Oke, saya akan ilustrasikan cara yang kedua. Jadi ini yang cara kedua. Jadi dia langsung mencari nilai limit di
sepanjang Y sama dengan MX. Untuk M-nya itu bilangan, boleh real, boleh bulat. Kita ngomongin real dulu aja ya, real aja lah, biar gampang. Nah, berarti kita nggak mengganti M-nya dengan bilangan tertentu, kita tetap pakai aja terus M. Tapi M-nya itu semua suatu konstanta, bukan variabel. Nah, jadi kita disimpan aja lah dulu, Y sama dengan MX itu dipakai dulu. Terus ngefeknya di mana? Yang ngefeknya yang tadi, bentuk yang di soal ini kita tulis ulang dengan catatan setiap kali kita menemukan variabel Y langsung diganti menjadi MX. Berarti bentuk ini bisa ditulis menjadi limit X, MX mendekati 0,0 untuk X dikalikan MX per X kuadrat ditambah MX dikuadratkan. Sudah dalam variabel X semua ya, sudah ya. M ini bukan variabel ya. Dia itu sebenarnya konstanta. Jadi kita nggak menganggap dia sebagai variabel. Variabelnya tetap X, limit X mendekati 0. Ini yang atas pembilangnya menjadi MX kuadrat, yang bawah menjadi X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat. Ini menjadi suatu permasalahan limit dalam satu peubah, sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi limit X mendekati 0 untuk M X kuadrat per X kuadratnya kita keluarkan, jadi tinggal 1 plus M kuadrat. Ini kita coret, sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk M per 1 plus M kuadrat. Ini konstanta kan? Limit untuk konstanta, berarti hasilnya ya konstanta itu sendiri. Berarti limitnya M per 1 plus M kuadrat. Nah, ini sudah. Terus di mana letak perbedaan yang letak tidak punya limitnya itu di mana? Nah, sekarang kalau kita resapi lagi makna dari notasi ini, nilai limit itu sama dengan M per 1 plus M kuadrat itu ketika kita mendekati sepanjang garis Y sama dengan MX. Dengan M-nya itu bilangan real. Artinya, kita bisa menetapkan nilai M yang berbeda, dua nilai M yang berbeda, dan langsung mendapatkan nilai limit yang berbeda pula. Jadi tadi ya, saya cek lagi ya, untuk Y sama dengan MX, tadi nilai limitnya itu adalah M per 1 plus M kuadrat. Artinya, untuk M sama dengan 1, maka limit ini, limit XY per X kuadrat plus Y kuadrat untuk X, Y-nya mendekati 0,0 ini, itu sama dengan tinggal ini, bentuk yang saya lingkari merah ini, kita substitusikan M-nya menjadi 1. Jadi, sama aja menjadi limitnya adalah 1 per 1 plus 1 kuadrat atau setengah, yang mana sama dengan perhitungan kita tadi. Sementara kalau M-nya sama dengan 2, berarti limitnya menjadi 2 per 1 ditambah 2 kuadrat, berarti 2 per 5. Nah, kan sudah berbeda kan? Berarti ada dua lintasan. Yang pertama itu Y sama dengan 1X. Jadi, karena ada dua lintasan, yaitu yang pertama Y sama dengan MX kan. Yang pertama M-nya 1, berarti Y sama dengan X. Dan yang kedua M-nya itu 2, berarti Y sama dengan 2X, yang menghasilkan nilai limit berbeda, menghasilkan nilai limit berbeda, maka limit itu, limit yang di soal tadi ya, mohon ditulis lagi, limit yang di soal itu tidak ada. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, dia kalau mau pakai cara 2 ini, dia langsung bidik, oh dia bisa nggak ada itu karena ada
dilewati Y sama dengan MX. Y sama dengan X itu sudah cukup. Dengan demikian dia nggak perlu nyari pendekatan lewat sumbu X ataupun lewat sumbu Y. Cukup satu pendekatan aja lewat Y sama dengan MX, kemudian nanti tinggal M-nya diganti sekehendak hati kita, mau berapa gitu. Jadi ini cara yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yang terakhir. Nah, contoh yang ketiga ini perbedaannya dengan contoh sebelumnya adalah bahwa titik yang didekati itu bukan 0,0. Jadi tadi mungkin beberapa di antara Anda seharusnya sudah memperhatikan bahwa ternyata kok dari dua contoh yang pertama titik yang dilalui langsung titik 0,0 semua. Nah, ini sekarang saya memberikan contoh yang titik yang didekati itu tidak cuma 0,0 tetapi bisa titik yang lain. Dalam hal ini saya akan mengambil titik 1,0. Nah, kita mau menunjukkan bahwa fungsi yang ini di dalam soal ini tidak memiliki limit ketika x-nya mendekati 1,0. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita harus mencari pendekatan yang melalui titik 1,0. Nah, kalau tadi kita gambarkan di sumbu koordinat, 1,0 itu letaknya di sini. Berarti dia dilalui oleh sumbu X. Oke. Apakah dia dilalui oleh sumbu Y? Tidak. Sumbu Y-nya kan di sini. Titiknya kan di sini. Berarti kalau gitu kita nggak bisa melewati, kita nggak bisa pakai pendekatan sumbu Y. Terus apa dong kalau gitu? Ya kita pakai yang mirip-mirip sumbu Y tapi lewat 1,0. Apa itu? Yaitu adalah garis X sama dengan 1. Kalau sumbu Y itu kan persamaannya X sama dengan 0 kan. Nah kalau itu kita bikin garis X sama dengan yang jelas-jelas melewati 1,0 yaitu X sama dengan 1. Nah kemudian berarti kita sudah punya dua calon yang menjadikan pendekatan bisa sumbu X, kemudian garis X sama dengan 1. Kalau dua ini masih gagal, kita harus pakai apa lagi dong? Kayak yang tadi, sumbu X gagal, sumbu X kemudian sumbu Y. Mereka berdua nggak cukup, kita pakai garis lurus yang gradiennya M melalui titik tersebut. Berarti kita harus mencari persamaan garis yang gradiennya jangan M lah, kita sudah tentukan aja gradiennya itu 1 gitu misalkan ya. Jadi garis yang gradiennya 1 yang melalui titik ini. Nah, persamaannya bagaimana? Cari dong, cari garis gradiennya sama dengan 1 melalui titik 1,0. Berarti pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti ini Y min Y1-nya 0 sama dengan M-nya 1 kali X min 1. Berarti ketemu Y sama dengan X min 1. Udah, oke. Kita sudah punya cara 3 pendekatan sumbu X, garis X sama dengan 1, dan juga garis Y sama dengan X min 1. Oke, kita modal 3 ini dulu aja. Kita cek nanti apakah fungsi ini cukup, apakah ketiga pendekatan ini cukup apa tidak untuk membuktikan bahwa limit itu tidak ada. Oke, yang pertama dulu ya. Saya akan menggambar menggunakan tinta yang lain warna hijau. Oke, yang kedua, yang langkah pertama kita cari nilai limit. Nah, saya singkat aja ya, lewat sumbu X. Sumbu X itu persamaannya Y sama dengan 0. Berarti kalau gitu soal kita tulis ulang, tapi setiap ketemu Y kita ganti dengan 0. Berarti X, 0 mendekati 0,0, kemudian 0 dikalikan X min 1 per X min 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Ini atasnya ketemu 0. Berarti kalau gitu nanti pasti hasilnya juga 0. Ini lewat sumbu X. Kemudian yang kedua, limit kalau lewat, mohon nanti kalau misalkan Anda mengerjakan kuis tidak disingkat-singkat seperti ini, tolong gunakan bahasa yang bagus. Limit lewat X sama dengan 1. Ya, ini yang pertama sudah ketemunya 0. Ini yang sekarang kita coba yang kedua.
lewat garis X sama dengan 1. Berarti soal kita tulis ulang dengan setiap kali kita ketemu X, kita ganti dengan angka 1. Berarti diperoleh limit 1, Y mendekati 1,0 untuk Y dikalikan 1 kurang 1 per 1 kurang 1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini berarti menjadi limit Y saja mendekati 0, Y kali 1 min 1 berarti 0. Apakah ini 0 per 0? Sebelum kita masukkan, kita sederhanakan aja dulu. 0 dibagi segi sedemikian ini pasti hasilnya juga 0 kan? Kita kan Y-nya bisa diasumsikan bisa bernilai macam-macam, nggak cuma 0. Berarti kalau kita nggak memandang berapa nilai Y tertentu, cuma kita menyederhanakan pecahan ini, atasnya aja pembilangnya saja sudah 0. Berarti nanti pasti hasilnya 0. Berarti nanti ini juga hasilnya 0. Oh, ternyata masih sama. Sumbu X menghasilkan 0, garis X sama dengan 1 juga 0. Berarti kalau gitu, kita harus nyoba garis yang ketiga, Y sama dengan X min 1. Oke, yang ketiga, nilai limit lewat Y sama dengan X min 1. Oke, soal ditulis ulang dengan catatan tiap ketemu Y diganti menjadi X min 1. Jadi mendekati 1,0. Y-nya diganti X min 1 dikalikan X min 1 per X min 1 dikuadratkan ditambah X min 1 dikuadratkan lagi. Sehingga sudah tidak ada variabel Y, bisa kita tuliskan limit X mendekati 1, perhatikan ya, mendekatinya 1, untuk di atas itu X min 1 kuadrat, di bawah X min 1 kuadrat ditambah X min 1 kuadrat, berarti 2 dikalikan X min 1 dikuadratkan. Sama-sama punya X min 1 kuadrat, bisa kita coret, hasilnya adalah setengah, ternyata sudah berbeda. Jadi karena ada dua lintasan, yaitu kita ambil yang garis X sama dengan 1 dan Y sama dengan X min 1, sehingga nilai limitnya berbeda, maka limit di soal ini, limit itu tidak ada. Oke, gitu ya. Jadi itu untuk contoh soal yang ketiga. Jadi kasus khusus kalau misalkan titik yang didekati itu bukanlah 0,0. Kita sekarang ya terakhir kita akan mengerjakan contoh soal ketiga ini menggunakan cara 2 tadi. Pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu berarti dia langsung nembak. Dia langsung milih pendekatan yang kira-kira bisa membuat dia itu langsung menemukan nilai limit yang berbeda. Yaitu dia langsung memilih pendekatannya lewat garis yang gradiennya M itu gradien, dan melalui titik 1,0. Berarti, tapi M-nya itu masih umum, masih belum diganti satu angka tertentu. Berarti persamaan garisnya apa? Pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y min 0 sama dengan M kalikan X min 1. Berarti Y sama dengan M kali X min 1. Nah, sekarang kita cari limitnya. Limit lewat Y sama dengan M kali X min 1. Berarti soal kita tulis ulang, limit X tetap X, Y-nya diganti M kali X min 1 mendekati 1,0. Fungsinya menjadi M dikalikan X min 1 dikalikan X min 1 per X min 1 kuadrat, terus kemudian saya langsung kuadratkan menjadi M kuadrat X min 1 dikuadratkan. Berarti
tinggal dalam satu variabel X saja, limit X mendekati 1. Untuk yang atas itu ada M kalikan X-1 dikuadratkan. Sementara di bawah ada X-1 kuadrat, ada M kuadrat, X-1 kuadrat. Berarti kalau X-1 kuadratnya kita keluarkan, jadi tinggal 1 plus M kuadrat. Dicoret, jadi tinggal M per 1 plus M kuadrat. Ini adalah nilai limit ketika didekati sepanjang garis Y sama dengan MX untuk M berapapun. Artinya, untuk M sama dengan 1, untuk M sama dengan 1, nilai limitnya sama dengan 1 per 1 plus 1 kuadrat. Jadi 1 per 2. Sementara kalau untuk M sama dengan 2, limitnya sama dengan 2 per 1 plus 2 kuadrat, berarti 2 per 5. Nah, karena ada dua pendekatan, yaitu Y sama dengan X dan Y sama dengan 2X yang berbeda, dan menghasilkan nilai limit yang berbeda pula, maka dapat disimpulkan bahwa limit ini itu tidak ada. Demikian penjelasan mengenai limit fungsi dua peubah dari saya. Semoga dapat memahamkan Anda dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.